Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-25, 26, 27, 28 dan 29, 5 ayat dari surah Yusuf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana di dalam kisah Nabi Yusuf yang panjang itu, yaitu mulai dari kecil sampai dewasa sampai berkuasa di Mesir, ada kisah-kisah di dalam kisah Nabi Yusuf yang panjang itu. Nah, di antara kisah dari kisah hidup Nabi Yusuf yang panjang itu adalah Nabi Yusuf dituduh melakukan perbuatan yang tercela, yaitu zina, oleh istri raja, oleh istri penguasa yang ada di Mesir, yang Nabi Yusuf alaihissalam berada di rumahnya, berada di istana itu. Maka ini adalah fitnah, dan ia juga adalah ujian, musibah yang menimpa Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam beberapa ayat, dan menjadi samar bagi raja karena istrinya mengatakan yang bersalah itu adalah Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf membela diri, tidak, wanita itu, ada istri raja itu yang menggodaku untuk aku melakukan perbuatan yang tercela dengannya. Maka raja atau penguasa Al-Aziz yang berkuasa di Mesir itu menjadi susah untuk menentukan siapa yang benar, istrinya yang benar atau Nabi Yusuf yang benar, karena masing-masing menyalahkan yang lainnya, yaitu istri penguasa itu menyalahkan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pula menyalahkan istri raja itu. Maka didatangkanlah saksi yang memberikan persaksian untuk membantu penguasa atau raja menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Karena dalam kisah sebelum ini lanjutan dari kisah yang sebelumnya, yaitu wanita atau istri penguasa itu, Imra'atul Aziz itu, menutup pintu-pintu yang ada, kemudian berada dalam suatu ruangan yang telah tertutup, yang mana selepas itu istri raja atau istri penguasa itu memanggil Nabi Yusuf alaihissalam
untuk mendekatinya, untuk melakukan perbuatan yang tercela dengannya. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam melihat tanda kekuasaan Allah, kemudian Nabi Yusuf lari dari wanita tersebut menuju pintu. Nah, ketika Nabi Yusuf lari menuju pintu, wanita itu mengejar karena ingin lebih dahulu berada di pintu untuk menghalang Nabi Yusuf membuka pintu tersebut. Tetapi Nabi Yusuf lebih cepat larinya, maka Nabi Yusuf berada di hadapan. Kemudian wanita itu tidak dapat menjangkau tubuh Nabi Yusuf dan tidak pula mampu melampauinya, tetapi tertarik gamisnya, yaitu bajunya sampai koyak. Nah, jadi pembahasan yang akan kita kaji lebih lanjut dari kisah Nabi Yusuf ini adalah tentang Nabi Yusuf ingin lari tetapi dikejar oleh wanita itu, dan ketika sudah sampai di pintu itu terbuka dan yang membukanya adalah raja. Rupanya raja sudah berada di pintu. Dan mereka berdua terkejut, Nabi Yusuf terkejut, dan wanita itu, istri raja itu atau istri penguasa itu juga terkejut. Tiba-tiba belum lagi Nabi Yusuf berkata apa-apa, belum lagi raja itu berkata apa-apa, istri raja itu langsung mengatakan, apa balasan yang akan diterima oleh orang yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan tercela dengan istrimu? Wah, langsung memberikan tuduhan kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Langsung pula menyebut hukuman. Tak ada hukuman bagi orang yang berkeinginan melakukan perbuatan tercela dengan istrimu kecuali dipenjara atau dihukum dengan siksaan yang pedih. Belum lagi sempat Nabi Yusuf berkata apa-apa, langsung wanita itu mengatakan demikian. Maka raja pun bertanya kepada Yusuf. Nah, dalam ayat berikutnya Nabi Yusuf memberikan pernyataannya, yaitu dengan mengatakan, tidak saya yang bersalah, tetapi dia yang bersalah karena dia yang menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Nah, disitulah perselisihan berlaku. Maka didatangkan saksi. Saksi itu dari keluarga istri raja itu, dari keluarga wanita itu. Dalam tafsir disebutkan anak pamannya. Kemudian memberikan kesaksian, yaitu dengan membantu raja untuk membuat keputusan siapa yang benar siapa yang salah, yaitu dengan mengatakan apabila baju Yusuf itu koyak dari arah depan, maka wanita itu benar, Nabi Yusuf itu yang salah. Tetapi apabila baju Yusuf itu koyak dari belakang, maka wanita itu berdusta dan Nabi Yusuf adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar. Maka raja pun melihat baju Nabi Yusuf rupanya koyak daripada belakang. Nah, berarti Nabi Yusuf yang benar, yang jujur, wanita itu bersalah. Maka raja pula mengatakan kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, kamu benar, tetapi aku minta kepadamu sembunyikan kejadian ini. Dan kamu wahai istriku telah melakukan kesalahan, dan kamu mesti meminta ampun kepada Allah karena kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Nah, inilah yang akan kita pelajari, yaitu 5 ayat yang berkaitan dengan tuduhan istri raja atau istri penguasa atau wanita itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan suaminya. Kononnya yang bermaksud melakukan perbuatan yang tercela itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, padahal sebenarnya adalah dia sendiri. Oh, berarti dia berbohong.
Dia berbohong untuk menyelamatkan dirinya. Satu kesalahan, berbohong untuk menyelamatkan diri. Satu lagi kesalahan, dua kesalahan. Satu lagi kesalahan, bukan hanya berbohong untuk menyelamatkan diri, tapi melemparkan tuduhan pula kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kira-kira orang yang seperti ini ada tidak kita jumpai pula sekarang? Yaitu sudahlah dia berbohong, kemudian menuduh orang lain pula yang berbohong. Nah, jadi dia ingin menyelamatkan dirinya, kemudian dia pula menuduh orang lain yang telah melakukan kesalahan, kejahatan. Maka bagaimana Nabi Yusuf menghadapinya? Maka insyaAllah kita akan dapatkan pelajaran dari 5 ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita lihat ayat ini lebih lanjut melalui tafsir, namun kita akan baca dan terjemahkan terlebih dahulu supaya kita dapat lebih dekat lagi dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'azim. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in. Allah berfirman, wastabaqa, mereka berdua berlomba. Berlomba maknanya masing-masing ingin lebih cepat dari yang lainnya. Siapa yang berdua itu? Nabi Yusuf dan wanita itu. Siapa wanita itu? Ada di antara ulama menyebutnya adalah Zulaikha. Jadi ada, kalau disebut ada, oh berarti ulama tafsir pun berselisih menyebutkan siapa nama wanita itu. Wastabaqa, dan keduanya berlomba, al-baba menuju pintu, waqaddat, dan wanita itu menarik qamisahu, bajunya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam, min duburin, dari belakang, wa alfaya, dan mereka berdua mendapati sayyidaha, tuannya ini adalah suaminya nya siapa? Nya wanita itu, suaminya ladal bab, dekat pintu. Oh, seperti apa gambarannya itu? Terbayangkan, mereka berdua berlari, Nabi Yusuf lari karena ingin keluar dari tempat itu. Wanita itu mengejar Yusuf supaya cepat sampai ke pintu, dan pintu akan ditutup, dihalang oleh wanita itu. Tapi tiba-tiba ketika sudah sampai di pintu, sudah tegak raja, yaitu suami dari wanita itu di situ. Qalat, berkatalah wanita itu, ma jazaa'u, apa balasan, man arada, siapa yang bermaksud, bi ahlika, terhadap istrimu, su'an, melakukan perbuatan buruk. Apa balasan wahai raja? Seakan-akan dia yang benar, padahal dia yang bersalah, dia yang melakukan kesalahan. Illa, kecuali atau melainkan, ayyusjana,
di penjara, au azabun alim, atau mendapatkan azab yang pedih. Dia pula yang menyebut bentuk hukumannya. Padahal sebenarnya siapa yang menentukan bentuk hukuman itu? Raja sebenarnya. Tapi mengapa pula dia menyebutnya? Nanti kita sebut dalam tafsir, insyaallah. Qala, maka berkatalah Nabi Yusuf, iya, dia itu rawadatni, yang menggodaku, an nafsi, untuk menundukkanku kepadanya. Wa syahida, dan bersaksilah, syahidun, seorang saksi, min ahliha, dari keluarga wanita itu, dari keluarganya, keluarga wanita itu. Yaitu apa persaksiannya? Ingkana, jika qamisuhu, bajunya, baju Yusuf, qudda min qubul, koyak di belakang, fasadaqat, maka wanita itu benar, wa huwa minal kazibin, dan dia Yusuf termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berdusta. Lanjutannya, wa ingkana, dan jika qamisuhu, bajunya, baju Yusuf, qudda min dubur, koyak di belakang. Tadi koyak di min kubul, di depan. Tadi min kubul, koyaknya di depan. Sekarang koyaknya di belakang. Fakadzabat, maka berdustalah wanita itu, wa huwa minas sadiqin, dan dia termasuk, dan dia Yusuf termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Falamma, maka ketika ro'a, suami wanita itu atau penguasa, kalau kita sebut penguasa Mesir atau raja Mesir, qamisahu, melihat bajunya, baju Yusuf, qudda min dubur, koyak di belakang, qala, dia berkata, innahu, sesungguhnya kejadian itu atau perbuatan itu, min kaidikun, dari tipu daya kamu. Tipu daya kamu, kamu itu diarahkan kepada siapa? Kepada istrinya. Inna kaidakunna, dan sesungguhnya tipu daya kamu, para wanita, azim, besar sekali. Nanti kita terangkan. Diarahkan, kata kunna itu kepada wanita ramai. Padahal yang melakukan perbuatan itu satu orang wanita saja, istrinya. Tapi disebutkan kamu para wanita. Mengapa raja itu mengarahkan kepada para wanita, sementara dalam kisah ini wanita yang melakukan perbuatan itu, perbuatan yang tercela dengan Nabi Yusuf itu berapa orang? Satu orang. Yusuf, wahai Yusuf, a'rid an hadza, berpaling kamu dari kejadian ini, yaitu jangan kamu ceritakan pada siapa-siapa. Wastaghfiri li dzambiki, dan kamu pula wahai istri, minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Innaki, sesungguhnya kamu, kunti, adalah kamu, minal khati'in, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersalah. Kita baca dari awal secara langsung karena ini satu kesatuan dari satu kisah, dari kisah perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Dan mereka berdua berlomba-lomba untuk sampai ke pintu, dan wanita itu menarik bajunya, baju Yusuf, dari arah belakang, dan mereka berdua mendapati suaminya, suami wanita itu di dekat pintu. Berkatalah wanita itu, apa balasan sesiapa yang berkehendak untuk melakukan perbuatan buruk atau perbuatan cela atau perbuatan keji dengan istrimu? Tidak ada balasan untuknya kecuali di penjara atau azab yang pedih. Nabi Yusuf berkata, dia yang telah menggodaku untuk menundukkanku kepadanya, dan bersaksilah seorang saksi dari keluarganya, jika
bajunya koyak dari hadapan, maka wanita itu benar dan dia, Yusuf, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbohong. Dan jika baju Yusuf itu koyak dari belakang atau di belakang, maka wanita itu berdusta dan dia, Yusuf, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Maka ketika raja atau penguasa atau suami wanita itu melihat baju Yusuf koyak di belakang, maka dia berkata, sesungguhnya perbuatan itu adalah tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu sungguh besar. Wahai Yusuf, berpalinglah dari kejadian ini dan kamu minta ampunlah karena dosa-dosamu, atau ke atas minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Sesungguhnya kamu, wahai istriku, ini perkataan raja itu kepada istrinya, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Jadi dari 5 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan satu episode dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu kisah tuduhan istri raja atau istri penguasa Mesir kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf alaihi salam dari tuduhan wanita itu, yaitu dengan bersaksinya seorang saksi yang dengan persaksian itu maka raja mengetahui bahwasanya yang bersalah adalah istrinya, sedangkan Nabi Yusuf adalah yang benar. Nah, dengan demikian Allah melindungi Nabi Yusuf alaihi salam. Inilah 5 ayat yang akan kita pelajari, dan sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Wastabaqal bab, dan mereka berdua, yaitu Nabi Yusuf dan istri raja itu, boleh juga kita menyebutnya Zulaikha. Mengapa boleh? Karena ada riwayat yang menyebutkan wanita itu bernama Zulaikha, meskipun ada sebagian ulama tafsir tak mau menyebutkan nama wanita itu. Nah, mengapa tak mau menyebutkannya? Karena riwayat yang menerangkan tentang nama wanita itu tidak sampai kekuatannya kepada yang bisa menenangkan atau memuaskan hati untuk diterima sebagai dalil atau sebagai pegangan. Maka ada di antara ulama tafsir, tak pentinglah untuk menyebutkan namanya itu. Yang penting adalah ia adalah istri raja itu. Wanita itu adalah istri raja itu, atau istri penguasa Mesir itu. Nabi Yusuf berlari secepat mungkin, dan wanita itu juga berlari secepat mungkin. Itu makna berlomba. Berlomba itu benar berlari secepat mungkin. Ada tidak orang yang berlomba lari tapi larinya perlahan? Tidak, karena orang yang berlomba pasti mau menjadi nomor 1, menjadi juara. Siapa orang yang menjadi juara dalam lomba lari? Yang paling cepat sampai ke garis finish, garis akhir itu. Apabila pintu adalah yang dituju, maka masing-masing ingin adalah yang lebih awal sampai ke pintu. Nabi Yusuf ingin lebih awal sampai ke pintu karena ingin keluar. Kemudian Zulaikha atau wanita itu ingin cepat sampai ke pintu untuk menghalang Nabi Yusuf supaya keluar dari pintu. Tapi rupanya Nabi Yusuf lebih kencang. Jadi wanita itu di belakang Nabi Yusuf, kemudian menarik Nabi Yusuf. Karena dia di belakang Nabi Yusuf, maka dia menarik baju Nabi Yusuf dari belakang sampai koyak. Kalau disebut sampai koyak berarti menariknya kuat juga kan? Ya, karena Nabi Yusuf bukan anak kecil lagi. Nabi Yusuf cepat bergerak ke depan, kemudian wanita itu menarik kuat pula ke belakang, maka koyaklah baju.
tapi koyak baju itu menjadi bukti. Dan baju yang terkoyak itu yang menjadi bukti ya, dalil bagi raja untuk membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dari tuduhan istrinya sendiri. Karena biasanya kalau sudah istri yang menuduh, kemudian Nabi Yusuf bukanlah dari kalangan keluarganya, yaitu yang dibeli, maka pastilah raja itu lebih memihak kepada siapa? Secara kejiwaan kepada istrinya. Tetapi raja ini dengan akal pikirannya, karena bukti sudah jelas di hadapan, maka raja membuat keputusan yang adil. Baik, kita akan sampai ke sana nanti. Wastabaqal bab, keduanya berlomba untuk sampai ke pintu. Al-bab itu bentuk satu. Sebelum ini, dalam ayat yang sebelum ini, yaitu di ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-23, wa ghallaqatil abwab, yaitu wanita itu menutup pintu-pintu. Disebutkan sebelum ini berapa pintu? 7 pintu. Jadi wanita itu menutup 7 pintu. Tapi dalam ayat ini mereka berdua menuju 1 pintu. Nah, ini apa ini penjelasannya ini? Maka seperti yang sudah kita sampaikan sebelum ini, bahwasanya untuk sampai ke kamar tersebut, ke bilik itu melalui banyak pintu-pintu, kemudian nanti berjalan lagi ada pintu lagi, berjalan lagi ada pintu lagi, berarti kamar itu berada di tengah-tengah istana. Sangat tersembunyi sekali. Nah, karena di sini disebutkan 1 pintu, para ulama tafsir kita, di antara Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan, pintu itu adalah pintu yang terakhir akan dibuka. Jadi pintu pertama sudah dapat dibuka, kemudian Nabi Yusuf berlari lagi, dikejar, pintu kedua sudah dapat dibuka pula, kemudian Nabi Yusuf lari lagi sampai pintu yang ke-7, itu pintu terakhir. Kalau dapat terbuka, Nabi Yusuf selamat. Tapi di pintu yang ke-7 itu hendak membukanya, raja sudah berada di depan. Nah, ini yang disebutkan wa al-faya, maka tiba-tiba mereka berdua menjumpai atau mendapati sayyidaha. Sayyidaha maknanya suaminya wanita itu ladal bab, dekat pintu itu. Maka tak bisa lari lagi. Yaitu siapa yang bersalah ini? Yaitu istri yang bersalah atau Yusuf yang bersalah. Nah, ini ada kata sayyidaha, sayyid itu maknanya tuan. Sayyidaha, tuannya. Kalau disebut tuannya, nya itu wanita itu berarti tuannya, berarti suaminya. Tapi mengapa tak disebut saja suaminya? Mengapa disebut tuannya? Maka ada di antara ulama tafsir menjelaskan kebiasaan pada masa itu di negeri Mesir untuk menyebut suami itu adalah dengan tuan. Nah, biasanya di sini juga di daerah Sumatera Barat ada istri itu menyebut suaminya dengan tuan. Nah, tuan belum pulang lagi. Tuan. Jadi mengapa dikekalkan kata sayyidaha? Al-Quran ingin menjelaskan seperti apa yang dipakai di negeri Mesir itu, seperti itu yang diceritakan kembali oleh Al-Quran. Jadi sampai kepada yang kecil itu pun diabadikan oleh Al-Quran, yaitu kebiasaan menyebut suami. Nah, kalau kita di sini biasanya menyebut suami itu dengan apa? Abang. Ya. Ada pula yang menyebut suami dengan papa. Ya, ada lagi ustaz, kalau suaminya ustaz menyebut suaminya dengan abi atau abah atau buya. Nah, ada panggilan-panggilan yang memang biasa di tempat-tempat tertentu atau dari kalangan tertentu. Nah, di Mesir kebiasaannya seorang istri kepada suaminya sayyidah.
Itu penjelasan yang pertama, tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, mengapa tidak disebut suaminya atau tuannya masuk Nabi Yusuf alaihi salam? Maka dijawab bahwasanya meskipun Nabi Yusuf itu dibeli oleh suami wanita itu, tetapi Nabi Yusuf itu tidak pernah menjadi majikan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu bukan hamba sahaya. Karena kata sayyiduhu itu adalah majikan untuk Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah, meskipun dibeli oleh Raja Mesir itu, tapi Nabi Yusuf tetap merdeka. Karena penjualan Nabi Yusuf itu sebenarnya tidak sah, ikut hukum jual beli. Apa sebab? Sebab itu jual beli dengan tipuan. Karena Nabi Yusuf itu bukan dari kalangan hamba sahaya. Karena yang boleh dijual beli itu adalah hamba sahaya, budak belian baru boleh. Nabi Yusuf bukan hamba sahaya, bukan budak belian, orang yang merdeka. Nah, penjelasan yang seperti ini penjelasan yang cermat sekali ketika ulama tafsir memperhatikan kata ini. Qalat, tiba-tiba wanita itu berkata, karena nampak suami sudah ada di hadapan dekat pintu, langsung saja, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an, apa balasan yang akan diberikan kepada siapa yang berkehendak ingin melakukan perbuatan buruk dengan istrimu. Jadi langsung saja perkataan wanita itu isinya adalah menuduh. Menuduh siapa? Tak ada lagi orang lain di situ. Menuduh Nabi Yusuf. Jadi dengan perkataan lain, ini laki-laki yang ada di sini ini adalah yang ingin melakukan perbuatan buruk dengan istrimu. Maka apa balasan untuk orang yang seperti ini? Kemudian disebut balasannya, yaitu wanita itu sendiri yang mengatakan, yaitu tak ada balasan yang lain kecuali dipenjara atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Semestinya istri raja itu tidak menyebut bentuk hukuman, karena yang menetapkan hukuman itu adalah suaminya, karena suaminya yang raja. Tapi ulama tafsir memberikan penjelasan, mengapa wanita itu menyebut bentuk hukuman untuk menyampaikan pesan kepada Yusuf, wahai Yusuf, aku juga bisa menentukan hukuman untukmu di samping suamiku, maka kamu jangan macam-macam wahai Yusuf. Jadi wanita itu dengan perkataannya itu ingin menakutkan Yusuf untuk tidak membantah, karena ia adalah juga penguasa di samping suaminya yang berkuasa. Tetapi apakah Nabi Yusuf akan berdiam diri setelah mendengarkan tuduhan dan juga ancaman dari istri raja itu? Tidak. Nabi Yusuf berkata, apa perkataan Nabi Yusuf? Ayat berikutnya. Tapi sebelum sampai kepada ayat berikutnya, kita lihat lagi ayat ini. Apa balasan kepada orang yang berkehendak, yang bermaksud untuk melakukan perbuatan yang buruk dengan istrimu? Dengan istrimu di sini bi ahlika, dengan keluargamu. Mengapa digunakan kata dengan keluargamu? Itu adalah untuk menyentuh emosi suaminya itu. Ini bukan dengan orang lain ini, wahai suamiku, dengan istrimu sendiri. Bermakna ingin menyulut kemarahan, ingin mencetuskan kemarahan suami, supaya suami ini marahnya kepada siapa? Kepada Yusuf. Karena kalau sudah tercetus emosi, marah, maka biasanya akal pikiran bagaimana? Nah, kalau emosi sudah dibangkitkan, akal pikiran itu jadi melemah. Bahkan mungkin ada yang sudah tidak lagi menggunakan akal karena sudah terbawa oleh emosi. Tapi raja ini rupanya tidak sampai ke tahap seperti itu. Meskipun yang mengatakannya siapa? Istrinya sendiri. Berarti pandai juga istri rupa ini berkelah ya. Biasanya orang yang berbohong itu memang pandai berkelah. Tapi
sepandai apapun di dalam menipu, yaitu melakukan tipu muslihat, tetapi Allah tetap memihak kepada yang benar. Jadi ada kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, maka satu ketika akan jatuh juga. Padahal tupai itu pandai sekali melompat. Pernah lihat tupai melompat dari satu daun ke daun dengan rantingnya yang kecil saja, dia bisa melompat dari kejauhan. Tapi pada akhirnya jatuh juga. Mungkin sekali dua selamat, tapi ada kalanya jatuh juga. Itu pepatah kita. Si wanita ini berharap dia akan selamat. Berharap Nabi Yusuf tidak akan berkata selepas itu. Tetapi Nabi Yusuf berkata, qala. Nabi Yusuf berkata, sebelum sampai kepada Nabi Yusuf berkata, yaitu ada dua hukuman yang disebut oleh wanita itu. Pertama, di penjara. Yang kedua, disiksa. Mengapa wanita itu tidak menyebut tidak ada balasan untuk orang yang melakukan perbuatan yang buruk dengan istrimu kecuali dibunuh saja orang itu? Mengapa dia tak akan dibunuh? Kan kalau sudah marah betul kan, letakkanlah hukuman yang paling berat. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan, mengapa tidak dibunuh? Karena hatinya sangat cinta kepada Yusuf. Karena kalau dibunuh habislah cerita. Jadi kalau di penjara, harap-harap suatu ketika yang dicintai itu kalau di penjara, harap-harap akan keluar juga. Kalau disiksa, suatu ketika akan berhenti juga siksaan. Jadi yang mencintai kepada yang dicintai tetap saja dia tidak akan bisa berbohong bahwasanya cinta itu meringankan. Meringankan beban orang yang dicintai itu. Tak sampailah kepada hukuman dibunuh, tapi diberikan usulan kepada raja. Raja ibaratnya ini, janganlah dibunuh karena aku mencintainya. Jadi pengusulan kepada raja, kepada suaminya, satu di penjara, satu lagi diazab dengan azab yang pedih. Mengapa di penjara disebut dulu? Yang ringan yang disebut dulu, baru yang selepas itu azab pedih agak beratlah dari di penjara. Karena menerangkan bahwasanya wanita itu sangat mencintai Nabi Yusuf. Jadi tak bermain-main dalam mencintai. Memang cinta dari hatinya. Oh, itu adalah satu kesalahan, yaitu mencintai yang bukan suaminya. Qala, Nabi Yusuf berkata. Nabi Yusuf berkata untuk membela dirinya. Di sini Nabi Yusuf meskipun di hadapannya raja dan di hadapannya istri raja yang berkuasa di istana itu dan bisa melakukan apa saja terhadap dirinya, Nabi Yusuf tidak mendiamkan dirinya, yaitu dengan menutupi kebenaran. Tidak, kebenaran mesti disampaikan siapapun yang ada di hadapan. Bermakna Nabi Yusuf ini seorang yang gagah perkasa, berani menyampaikan. Dialah rawadatni, yang menggodaku an nafsi, untuk menundukkan diriku kepadanya. Maka raja pun jadi heran ini dua-dua menuduh yang lain yang bersalah. Istrinya menuduh Yusuf yang bersalah, Yusuf menuduh istrinya yang bersalah. Raja tak tahu apa yang sebenarnya berlaku, bagaimana cara menyelesaikan ini, siapa yang benar, siapa yang bersalah. Maka dicarilah penyelesaian. Ini singkat cerita ini. Jadi cerita ini tidak dipanjang-panjangkan dalam Al-Quran. Jadi singkat-singkat, yaitu dapatlah penyelesaiannya, yaitu dengan mendatangkan seorang saksi. Siapa saksi yang bisa diterima persaksiannya? Saksi itu adalah dari keluarga istrinya itu sendiri. Biasanya kalau dari keluarga istri memihak kepada siapa kira-kira? Tetapi saksi ini adalah saksi yang adil.
saksi yang adil yaitu yang memihaknya bukan kepada ahli keluarga, kaum kerabat, memihaknya kepada kebenaran. Siapa yang benar, maka dia akan berpihak kepada yang benar. Saksi ini menentukan juga ini. Tapi pada hari ini saksi ini bisa dibeli. Apalagi ada ancaman, saksi ini pun takut juga, diancam mati umpamanya, diancam bunuh, dijauhkan dari keluarga, dibuang kerja dan lain sebagainya. Akhirnya, tapi saksi ini berani, yaitu wasyahida, dan bersaksi, syahidun, seorang syahid yang bersaksi, seorang saksi, min ahliha, dari keluarganya. Karena dari keluarga yang bersaksi, memberikan persaksian, dan kesaksian itu memihak kepada Nabi Yusuf, maka membuat raja membuat penguasa, suami wanita itu menjadi lebih menerimanya sebagai kebenaran. In kana qamisuhu, apa kata saksi itu? Jika baju Yusuf itu qudda min qubul, koyak di depan, fasadaqat, maka wanita itu yang benar, wa huwa minal kadzibin, dan dia Yusuf termasuk ke dalam golongan orang yang berdusta. Koyak di depan, wanita itu yang benar, Nabi Yusuf salah. Kemudian lanjutan ini sebenarnya adalah menguatkan lagi yang sebelumnya, yaitu wa in kana qamisuhu qudda min dubur, dan jika baju Yusuf itu koyak di belakang, fakadzabat, wanita itu yang berdusta, wa huwa minal kadzibin, dan Yusuf adalah dari kalangan orang-orang yang jujur. Maka raja pun memperhatikan. Falamma, maka ketika ro'a, raja itu melihat qamisahu, melihat baju Yusuf itu qudda min dubur, yaitu koyak dari belakang, qala innahu min kaidikun. Raja sudah tahu sekarang siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang benar? Yusuf. Siapa yang salah? Wanita itu, istrinya sendiri. Maka dia pun berkata, sesungguhnya ini, kejadian ini, setelah persaksian dari keluargamu sendiri, maka kamu yang bersalah. Nah, ketika menyebut kamu yang bersalah itu, raja mengatakan, innahu min kaidikun, ini adalah dari tipu daya kamu. Tapi bukan kamu diarahkan kepada satu orang istri, tidak. Ini dari tipu daya kamu para wanita. Nah, kalau kamu para wanita bermakna termasuk istrinya. Pertanyaan, mengapa suami wanita itu mengatakan adalah tipu daya wanita banyak? Untuk meringankan perkataan kepada istrinya itu. Jadi kalau diarahkan kepada istrinya seorang, wah itu berat sekali bagi istrinya. Tapi ketika menyebut, suamiku mengatakan ini bukan tipu daya aku, tipu daya wanita-wanita lain juga. Maksudnya yang akan melakukan kesalahan seperti itu bukan dirinya saja. Boleh jadi yang melakukan kesalahan yang seperti itu adalah wanita-wanita yang lain juga. Maka dia pun tidak merasa terpukul betul dengan penetapan dari suaminya itu. Berarti suami ini bijaksana juga ya, yaitu menjaga juga hati, jiwa istrinya itu. Ini pelajaran yang berguna ini, yaitu tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, tetapi bagaimana melembutkan tapi tidak membenarkan. Karena kalau membenarkan udah salah berarti, tapi tetap menyalahkan istri, tapi dengan mengatakan bahwasanya inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya wanita-wanita yang sama seperti kamu ini, bukan kamu seorang, ada lagi wanita-wanita lain yang sama seperti kamu ini adalah tipu daya yang besar. Mengapa tipu daya yang besar? Karena bisa merubah dengan membalikkan fakta, yaitu yang bersalah
dinyatakan benar, dan yang benar pula dinyatakan bersalah. Oh, itu besar kali tipu daya itu. Kemudian raja pun sudah mengetahui sekarang siapa yang benar, siapa yang salah, dan raja mengatakan bahwasanya istrinya yang bersalah. Maka berkatalah raja kepada Nabi Yusuf, "Yusuf, wahai Yusuf." Ini perkataan Yusuf ini di pangkal ayat ini adalah perkataan raja kepada Yusuf, Nabi Yusuf. "Yusuf, a'rid an hadza," berpaling dari ini, yaitu lupakanlah kejadian ini. Jangan kamu sebut-sebut, jangan kamu sampaikan kepada orang di luar istana, karena kalau disampaikan ke luar istana ini adalah akan menjatuhkan marwah kerabat di raja. Maka simpan ini, cukup kita saja yang tahu. "Dan kamu wahai istriku telah melakukan kesalahan, wastaghfiri li dzambiki." Kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kamu perbuat ini. "Innaki kunti minal khati'in." Sesungguhnya kamu wahai istriku termasuk ke dalam Quran yang telah melakukan kesalahan. Maka raja telah menetapkan siapa yang benar, siapa? Nabi Yusuf. Dan siapa yang salah, siapa? Istrinya. Meskipun pada awalnya istrinya itu tidak mengaku bersalah, bahkan menuduh Nabi Yusuf yang melakukan kesalahan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf dengan munculnya seorang saksi, dan saksi itu pula dari keluarga wanita itu sendiri. Dan perkataan saksi itu membuat raja penguasa Mesir pada masa itu, suami kepada wanita itu, melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah, yaitu dengan munculnya bukti, yaitu berupa baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu dengan terkoyaknya baju itu. Kemudian dilihat baju itu terkoyak tidak dari depan tetapi dari belakang, berarti wanita itu yang menarik Nabi Yusuf dari arah belakang. Nabi Yusuf ingin lari, wanita itu mengejar. Nabi Yusuf ingin lari, ingin keluar dari kamar itu, tapi wanita itu mengejar untuk menarik Nabi Yusuf. Maka jelaslah yang melakukan kesalahan itu adalah wanita tersebut. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya wanita itu. Wanita itu melakukan tipu daya, melakukan tuduhan tidak beralasan, yaitu tuduhan palsu, tuduhan liar. Namun Allah Subhanahu wa taala menggagalkan tuduhan wanita itu, yaitu membatalkan rencana jahatnya, yaitu untuk menimpakan kesalahan pada diri Nabi Yusuf, dan supaya Nabi Yusuf yang menanggung akibatnya. Tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf terselamat dari tipu daya wanita itu. Wanita itu siapa? Istri raja itu. Nah, dengan demikian maka berakhir episode sampai di situ. Kemudian yang berikutnya lagi, yaitu Allah menerangkan pula bahwasanya apabila berlaku kejadian seperti itu pada wanita-wanita yang lain, pasti juga wanita yang lain itu akan melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh wanita istrinya itu. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ketampanan Nabi Yusuf itu. Oh, dapat pelajaran, yaitu perbuatan yang buruk itu bisa jadi sebabnya adalah karena dari yang laki-laki dilihat oleh yang wanita, atau dari wanita yang dilihat oleh laki-laki. Maka di sini perlulah majlis antara laki-laki dan wanita itu dipisahkan, jangan bercampur, karena dengan pencampuran laki-laki dan perempuan itu bisa menjadi sebab syaitan datang menyelinap. Yaitu perbuatan zina itu bukan langsung perbuatan zina berlaku begitu, enggak. Dimulai dari apa?
dari mata yang memandang. Dari mata yang memandang turun ke mana? Sebelum turun ke hati, ke mulut dulu tersenyum. Dari tersenyum turun ke hati. Setelah itu bertegur sapa, kemudian mengikat janji, kemudian lebih lanjut, yaitu melakukan perbuatan yang tercela, padahal belum lagi akad nikah, belum lagi ijab kabul, kemudian sudah melakukan perbuatan yang tercela. Maka di dalam Islam ada syariat pergaulan, maka tidak dibenarkan pergaulan bebas tanpa batas antara laki-laki dengan perempuan. Ada batasan-batasan seperti apa? Nah, itu adalah pengajian yang lain pula. Jadi apabila laki-laki dengan perempuan tak ada perhubungan apa-apa, berada di satu tempat, di satu rumah, di atap yang sama, apalagi di satu ruangan, tidak terpisah antara satu dengan yang lain, dan berada di situ dalam waktu yang lama pula, itu adalah fitnah. Maka elakkan dari keadaan yang seperti itu supaya masing-masing terjaga kehormatannya. Yang laki-laki terjaga kehormatannya, yang perempuan pun terjaga kehormatannya. Bagaimana anak-anak kita di sekolah? Padahal anak-anak kita sudah mulai dewasa, sekolah menengah, SMP, SMA. Bagaimana anak-anak kita laki-laki perempuan di kelas ketika mereka di bangku kuliah? Ada dipisah antara laki-laki dengan perempuan? Maka banyaklah berlaku perzinahan sebelum mereka sampai kepada pernikahan, ke jenjang rumah tangga. Mereka sudah melakukan perbuatan yang tercela. Maka tugas kita bersama, kewajiban kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluarga dari api neraka. Jadi mengapa nih ya kelas ini ada tirai pemisah pula ya antara laki-laki dengan perempuan? Terjawab sudah di ayat ini, yaitu kita ingin mengelakkan fitnah, sebab yang bisa membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.